Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dan teman-teman semuanya. Semoga puasa kita pada hari ini berjalan lancar dan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan topik ke-13 dari kuliah pengantar hukum bisnis kita, yaitu mengenai hukum kepailitan. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Azwar Akbar 2010-523-003, Chelsea Octaveri Andreas 2010-523-007, Sabila Rizkia Aresa 2010-523-010, dan Iksan Alimi Putra 2010-523-023. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian dan pengaturan hukum kepailitan akan dijelaskan oleh Sabila Rizkia Aresa. Pada Bila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dan pengaturan hukum kepailitan. Kepailitan berasal dari bahasa Belanda, merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhentinya membayar utang debitur yang telah jatuh tempo. Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kuraktor di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Di Indonesia terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau KPKPU. Dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kuraktor di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang kepailitan awalnya timbul dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan transaksi utang piutang yang tidak terselesaikan, dan kini menjadi tren yang banyak diminati dalam proses penyelesaian sengketa utang piutang sebab banyak yang menganggap prosesnya lebih cepat sehingga terkait hak kreditur lebih terjamin. Lanjut, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan sesuai dengan Undang-Undang KPKPU. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Adapun pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain. Yang pertama, Fileassessment Verordening 1905 217 DO STBL 1906 348. Yang kedua, Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. Yang ketujuh, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Dan yang kedelapan, beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan yang terakhir yaitu Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
Yang kedua, syarat-syarat hukum kepailitan. Syarat-syarat hukum kepailitan yaitu syarat untuk dinyatakan pailit diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Maka, syarat dinyatakan pailit berdasarkan bunyi pasal di atas sebagai berikut. Yang pertama, harus mempunyai minimal 2 kreditor atau lebih. Yang kedua, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Yang ketiga, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang keempat, permohonan pailit bisa atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Yang ketiga, pihak yang dapat dinyatakan pailit dan yang berhak mengajukan kepailitan. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit yang pertama yaitu setiap orang, baik orang perseorangan maupun badan atau korporasi dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 UUK dan PKPU dan syarat tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Yang kedua, ketentuan pasal 1 angka 11 UUK dan PKPU menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah yang pertama orang perseorangan, yang kedua perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum, yang ketiga perseorangan-perseorangan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum, yang keempat harta peninggalan atau warisan, yang kelima perkumpulan perseroan atau holding company. Yang keenam, penjamin atau kurator. Yang ketujuh, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Habis, Viv? Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salila. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Chelsea. Kepada Chelsea, silakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Dalam proses pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga harus diajukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni yang pertama, dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum dapat diajukan oleh kejaksaan. Yang kedua, dalam hal debitur adalah bank, maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Yang keempat, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Jika diuraikan, maka terdapat 6 pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Antara lain yang pertama, debitor yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo terhadap 2 kreditor atau lebih, dan tidak dapat membayar salah satu dari hutang tersebut. Yang kedua, kreditor yang meminjamkan uang kepada debitor dengan mengajak satu kreditor lainnya untuk mengajukan permohonan pailit. Yang ketiga, kejaksaan atas alasan kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitor adalah perusahaan efek. Yang keenam, Menteri Keuangan apabila debitornya adalah BUMN di bidang kepentingan publik, perusahaan dana pensiun, asuransi, dan reasuransi.
Selanjutnya, proses acara kepailitan. Proses persidangan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada pengadilan niaga dan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atau 25 hari apabila debitur mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang cukup. Ketika dilakukannya persidangan, pengadilan niaga memiliki wewenang sebagai berikut. Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Dan dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor. Dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Kepailitan, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penanggungan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Dalam hal putusan pengadilan niaga terhadap permohonan pailit, wajib memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan yang kedua, pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung yang diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Ketentuan mengenai pengajuan upaya hukum kasasi ini tercantum dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang 37 tahun 2004, yaitu diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan pencabutan pailit diucapkan. Permohonan didaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Dan pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Selain mengajukan permohonan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan ruang bagi debitur dengan mengajukan PKPU demi menunda penetapan kepailitan, sekaligus melaksanakan restrukturasi, yang mana langkah ini dapat memberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, misalkan membayar secara sebagian atau penuh kepada kreditur. Menurut yang tercantum dalam pasal 222 sampai pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, waktu PKPU dapat diajukan dan akibat hukumnya adalah sebelum permohonan pailit didaftarkan, pihak debitur mengajukan PKPU. Apabila PKPU diajukan kepada debitur sebelum permohonan pailit, maka dengan PKPU permohonan pailit tidak dapat diajukan. Dan yang kedua, apabila terdapat permohonan pailit, PKPU dapat diajukan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh pengadilan niaga, maka pemeriksaan permohonan tersebut harus dihentikan. Apabila permohonan PKPU diterima, maka pengadilan niaga memberikan waktu maksimal selama 4-5 hari kepada debitur untuk mengemukakan rencana perdamaian. Dan apabila di hari yang keempat, 5, kreditur belum memberikan kepastian terhadap rencana debitur, maka pengadilan niaga akan memberikan tambahan waktu maksimal selama 270 hari. Apabila rencana perdamaian dapat diterima oleh kreditur, maka akan disahkan oleh dan berketentuan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak yakni kredit dan debitur. Namun, apabila rencana perdamaian ditolak, maka akan segera ditetapkannya status pailit oleh pengadilan niaga. Selanjutnya yang kelima yaitu akibat kepailitan.
Poin 1 dari akibat kepailitan adalah boleh dilakukan kompensasi hutang. Perjumpaan utang biasa juga disebut dengan istilah kompensasi utang. Perjumpaan utang dalam Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 52 Ayat 1. Pada pasal tersebut diatur tegas bahwa setiap orang yang mempunyai baik utang maupun piutang terhadap debitur pailit berhak meminta diadakannya perjumpaan utang apabila baik utang maupun piutang tersebut kedua-duanya diterbitkan sebelum pernyataan pailit ataupun akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit diucapkan. Poin yang kedua, kontrak timbal balik boleh dilanjutkan. Kontrak timbal balik antara debitor dan kreditor dapat dilanjutkan meskipun telah terjadi pailit dengan catatan kontrak tersebut dibuat sebelum debitor pailit dan seluruh prestasi antara keduanya belum dipenuhi. Dalam hal ini, kreditor dapat meminta kepastian dari kurator terkait dengan kelanjutan pelaksanaan kontrak beserta waktu pelaksanaannya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Asy atas penyampaiannya. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Ihsan Alimi Putra. Kepada Ihsan dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan lanjutan, yaitu berlaku penangguhan eksekusi jaminan. Secara prinsip, kepailitan tidak menghalangi dilakukan eksekusi terhadap jaminan preferen, kecuali jaminannya berupa uang tunai. Meskipun pasal 56A ayat 1 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa kurator berhak untuk melakukan penangguhan eksekusi dengan jangka waktu yang paling lama 90 hari dihitung sejak tanggal keputusan paili ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa dilakukan penangguhan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Alasan dari pemberian hak terhadap kurator melakukan penangguhan antara lain untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian atau untuk mengoptimalkan harta pailit. Selain itu, adanya penangguhan juga dapat memberikan kesempatan bagi kurator untuk bekerja secara optimal. Yang kedua, berlaku actio paulina. Sebelum adanya pernyataan pailit, tidak menutup kemungkinan debitur melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditor. Sebagai contoh, debitur tidak beritikat baik untuk membayar utang-utangnya. Untuk menyelamatkan asetnya agar tidak masuk ke dalam harta pailit kreditor, bisa saja mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain. Kedua, berlaku sita umum atas harta debitur. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor. Pada saat putusan pernyataan pailit, diucapkan serta segala sesuatu diperoleh selama kepailitan. Salah satu dari akibat keputusan pailit adalah adanya sita umum terhadap kekayaan debitor yang masuk pada harta pailit. Ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan. Adapun hal-hal yang dimaksud antara lain dapat berupa benda, termasuk hewan ternak, yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya. Lanjutan poin 6, 7, dan 8. Putusan pailit berlaku juga bagi suami istri. Perkawinan dapat dilakukan dengan perjanjian pemisahan harta atau dengan persatuan harta. Undang-Undang Kepailitan pada pasal 23 menyatakan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pailit termasuk juga istri atau suaminya selama perkawinan dilakukan persatuan harta. Pasal 35 Undang-Undang nomor 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan seluruh harta menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Debitur kehilangan hak mengurus. Selain hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu akibat kepailitan yang sangat fundamental adalah debitur
pilot kehilangan haknya dalam mengurus kekayaan serta menguasai kekayaan yang masuk dalam harta pilot. Perikatan yang dibuat setelah putusan pilot tidak dapat dibayar. Apabila ada perikatan yang dibuat oleh debitor pilot dengan kreditornya, setelah adanya putusan pilot, maka utang yang timbul dari perikatan tersebut tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan harta pilot, kecuali perikatan atau kontrak tersebut dapat memberikan penambahan terhadap harta pilot. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Kepailitan. Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator. Akibat hukum lainnya dari kepailitan adalah perkara pengadilan ditangguhkan kepada dan diambil alih oleh kurator. Hal ini terjadi apabila debitor telah terlebih dahulu digugat melalui jalur gugatan bisa oleh kreditor, dan di tengah-tengah proses tersebut ternyata debitor dipailitkan. Ada beberapa penyelesaian apabila hal tersebut terjadi. Yang pertama, A. Apabila tergugat debitor pilot dapat memindahkan perkara biasa untuk sementara waktu, dihentikan dan perkara diserahkan kepada kurator. B. Apabila kurator tidak mengindahkan panggilan untuk penyerahan perkara kepadanya, tergugat berhak untuk perkara digugurkan, sedangkan apabila permohonan tidak dilakukan, maka perkara antara debitor pilot dan tergugat dapat diteruskan adanya pembebanan kepada harta pilot. C. Kapanpun kurator dimungkinkan untuk mengambil alih perkara tersebut. D. Kreditor menggugat dapat meminta agar perkara ditangguhkan, dan selama masa penangguhan kreditor dimungkinkan untuk menarik kurator ke dalam perkara yang bersangkutan yang menyebabkan debitor pilot terbebas dari perkara tersebut. E. Dalam hal kurator datang memenuhi panggilan hakim, maka putusan pengadilan akan dapat berpengaruh terhadap harta pilot. Apabila gugatan kreditor dalam rangka untuk memenuhi perikatan yang berkaitan dengan harta pilot, maka perkara dapat ditunda dan kemudian dilanjutkan apabila ada bantahan terhadap tuntutan tersebut pada saat verifikasi dan pihak membantah menjadi pihak menggantikan posisi debitor pilot. Dalam perkara yang bersangkutan, penundaan perkara tidak dibutuhkan apabila sebelum putusan pernyataan pilot diputuskan perkara telah sampai pada tahap penyerahan berkas perkara kepada hakim untuk diputuskan. Semua penyitaan dibatalkan apabila telah diputuskan untuk dilakukan sita terhadap harta debitor yang telah atau belum dilaksanakan, dan pada saat yang sama juga dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan, maka sitaan tersebut batal. Untuk memperkuat hal tersebut, hakim pengawas dapat diminta untuk melakukan pencoretan suta. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Yang keenam, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. A. Pengertian. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada pasal 202 ayat 2 disebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditor. Meski tak dijabarkan secara jelas dalam undang-undang, namun PKPU dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dan dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang piutang.
PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang piutang di antara para pihak. Baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukan restrukturisasi utang tersebut. Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal, yaitu penundaan pembayaran utang yang diperkenakan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. B. Persyaratan. Walaupun penundaan kewajiban pembayaran utang ini bisa diajukan untuk memperoleh tenggat penyelesaian utang piutang, bukan berarti PKPU ini bisa diajukan sembarangan saja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh baik kreditur maupun debitur agar nanti bisa mengajukan PKPU ini. Berikut rincian dari persyaratan untuk pengajuan PKPU tersebut. Yang pertama, tenggat pembayaran utang telah jatuh tempo. PKPU bisa diajukan jika sekiranya pembayaran utang telah jatuh tempo atau bahkan melebihi dari tenggat waktu pembayaran yang ditentukan sebelumnya. Ketidakmampuan dari debitur untuk membayar utangnya bisa dijadikan landasan baik bagi kreditur atau debitur untuk meminta kerenggangan waktu terkait persoalan utang piutang tersebut. Yang kedua, debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Jika sekiranya debitur memiliki lebih dari satu kreditur, alias meminjam uang dari banyak pihak, maka pengajuan PKPU pun bisa dilakukan. Pihak yang mengajukan PKPU pun tak terbatas hanya dari pihak debitur saja, melainkan juga dari pihak kreditur. Diharapkan dengan pengajuan PKPU, maka setiap utang piutang antara satu debitur dengan banyak kreditur bisa selesai dengan baik. Yang ketiga, kreditur tergolong sebagai kreditur konkuren. PKPU juga bisa dilakukan diajukan jika sekiranya kreditur yang memberikan piutang pada debitur merupakan kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini sendiri merujuk pada kreditur yang memberikan pinjaman atau piutang tanpa menggunakan jaminan. Jadi, piutang yang kreditur berikan pada debitur ini hanya dilandaskan atas rasa kepercayaan saja dan harapan atas itikat baik debitur. Tanpa adanya jaminan atas piutang yang diberikan, tentu saja kreditur berisiko mengalami kerugian jika sekiranya terjadi wan prestasi di mana debitur urung membayar utangnya. Nah, dengan mengajukan PKPU, maka akan ada kepastian dan jaminan atas pembayaran utang, baik sebagian ataupun keseluruhan dari debitur. Jika sekiranya syarat untuk bisa mengajukan PKPU ini dipenuhi, maka baik debitur atau kreditur bisa melayangkan permohonan jumlah piutang, utang debitur, serta dengan surat bukti secukupnya. Kalau misalnya dengan pengajuan PKPU ini adalah kreditur, maka pengadilan wajib memanggil debitur dengan surat kilat melalui juru sita. Pengiriman surat dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang, baru pada sidang tersebut dilaksanakan debitur mengajukan pendaftar yang memuat sifat, jumlah piutang, utang debitur, beserta surat bukti dan rencana perdamaian jika ada. Baik, terima kasih Iksan atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya yang akan menyampaikan. Yang ketiga, proses acaranya. Yang pertama, permohonan penundaan kewajiban membayar utang diajukan ke pengadilan niaga di tempat kedudukan debitor dan ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan kuasa hukumnya. Permohonan tersebut dapat bersama-sama dilampirkan rencana perdamaian atau setelah permohonan tersebut. Proposal rencana perdamaian tersebut agar para pihak dapat mempertimbangkan rencana perdamaian, misalnya dengan jalan melakukan
restrukturisasi utang-utangnya. Yang kedua, apabila permohonan pilot dan permohonan PKPU dapat pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu, dan pengadilan niaga wajib mengabulkan permohonan tersebut, serta menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat seorang atau lebih pengurus yang nantinya bersama dengan pengurus untuk mengurus harta debitor. Yang ketiga, segera setelah putusan KPU sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus harus segera memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama di hari yang ke-45 setelah putusan PKPU sementara. Setelah itu, pengurus harus segera mengumumkan putusan penundaan sementara pembayaran utang dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Dan pengumuman itu juga memuat undangan untuk hadir di sidang yang akan datang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim. Pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu yang paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang akan datang. Yang keempat, dalam sidang yang akan datang, pemungutan suara di antara kreditor konkuren terhadap rencana perdamaian dapat dilakukan apabila pengadilan niaga telah menentukan hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terjena penundaan pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus, dan tanggal dan waktu rencana perdamaian tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim. Hari sidang antara waktu penyampaian tagihan dan tanggal pemutusan rencana perdamaian tersebut harus ada jarak 14 hari. Yang kelima, dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan dalam poin 1 tersebut, atau apabila belum diberikan suara oleh kreditor terhadap rencana perdamaian, maka debitor dapat meminta agar kreditor menentukan apakah memberikan atau menolak penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, untuk memungkinkan pengurus, debitor, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang yang akan datang. Yang keenam, dalam hal PKPU telah tetap tersebut disetujui, maka PKPU tetap tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui waktu maksimal 270 hari, terhitung sejak putusan pengadilan niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Persetujuan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ini beserta perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan niaga berdasarkan persetujuan lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari bagian yang diakui atau sementara diakui yang hadir. Yang ketujuh, dalam hal kreditor konkuren tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya, apabila sudah melebihi waktu maksimum yaitu 270 hari atau jumlah hari yang telah ditetapkan belum juga tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka atas pemberitahuan oleh pengurus pengadilan niaga harus menyatakan bahwa debitor dinyatakan pilot selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Selanjutnya, pernyataan bahwa debitor telah pilot tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diumumkan berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Atas keputusan pilot tersebut tidak dapat diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali. Mengapa tidak dibuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pilot setelah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut? Itu dikarenakan dengan diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, berarti debitor sudah mengakui bahwa dia dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Yang keempat, akibat putusan PKPU. Yang pertama, debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memudahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Jika debitor melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Yang kedua, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan. Yang ketiga, debitor berhak membayar utangnya kepada semua kreditor bersama-sama menurut sumbangan piutang masing-masing. Yang keempat, semua sitaan yang telah dipasang berakhir kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu pasal 242 ayat 3 Undang-Undang KPKPU. Yang terakhir, perbedaan antara kepilitan dan PKPU. Hal yang membedakan antara PKPU dengan kepilitan, PKPU tidak menyebabkan debitor kehilangan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal tersebut telah mendapat persetujuan dari pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan terkait dengan PKPU tersebut.
Dalam kepailitan, apabila debitur telah dinyatakan pailit, maka debitur akan kehilangan wewenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya apabila harta tersebut telah masuk ke dalam harta pailit. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, kewenangan tersebut akan jatuh kepada kurator. Adapun PKPU dapat diajukan baik oleh pihak debitor maupun kreditor. Bagi debitor, untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah pihak debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi ketika debitor memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya ketika telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor dapat mengajukan permohonan pailit. Dalam hal kepailitan memohonkan oleh pihak kreditor, maka menurut pasal 222 ayat 3 dapat diajukan apabila secara nyata debitor tidak lagi membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor. Apabila ditelaah sekalipun pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan pengajuan PKPU diprakarsai oleh pihak kreditor, namun rencana perdamaian tidak diajukan oleh pihak kreditor melainkan pihak debitor. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kami berharap materi yang kami sampaikan tersebut dapat kita ambil ilmunya dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.